Hai, apa kabar? Oke, jadi gue lagi kedatangan sebuah mainan baru yang ini tuh udah jadi wishlist gue udah dari lama banget sebenarnya, dan ini adalah mesin 3D printer. Jadi kenapa alat 3D printer ini tuh masuk ke wishlist gue tuh udah dari lama? Sebenarnya karena gue itu yang pertama kan emang suka bikin konten soal setup PC, setup gaming segala macem, dan ada beberapa barang yang gue itu kepengen banget cuman rada susah dibeli di Indonesia. Jadi dengan adanya alat ini, ekspektasi gue adalah gue bisa paling nggak bikin sendiri gitu yang sesuai sama kebutuhan yang gue pengenin, dan barang-barang keperluan rumah atau hobi-hobi yang lainnya yang bisa gue bikin sendiri gitu tanpa gue harus beli yang mungkin susah untuk gue dapatkan di sini gitu. Nah, yang gue dapet ini tuh Bambu Lab A1 Mini Combo. Jadi si A1 Mini Combo ini tuh intinya dia dapet IMS LED. Jadi si IMS LED ini fungsinya supaya kita bisa pakai 4 filamen sekaligus lah gitu, dan kita bisa jadinya ngeprint multicolor dengan 4 warna yang berbeda. Jadi buat kalian yang nggak ngerti, jadi si filamen ini bisa dibilang kayak semacam tintanya lah untuk si mesin 3D printer. Jadi gue pilih yang ada AMS-nya biar kalau misalkan gue mau ngeprint multi warna gitu ya, yang bisa tanpa AMS, itu gue nggak perlu ribet gonta-ganti filamen segala. Terus pas si printer ini nyampe tuh dia udah 90% kerakit dari sananya, jadi itu kita tinggal kayak masangin beberapa parts doang, dan itu ada di buku manualnya. Buku manualnya sangat lengkap dan sangat mudah dimengerti menurut gue. Jadi tidak ribet selama kalian baca manualnya dengan benar. Dan sayangnya gue tidak ada video unboxing plus ngerakitnya ya, karena for some reason filenya korup dan hilang dari SD card gue nggak tahu kenapa. Jadi ya sudah terpasang seperti ini. Kalau kalian pengen lihat cara pasangnya kan bisa lihat di video yang lain. Terus pas sudah kepasang, dia itu pas nyala dia langsung akan otomatis ngekalibrasi si printernya ini sendiri ya, otomatis, dan udah habis itu langsung bisa dipakai buat ngeprint. Sebelumnya tuh gue udah research kalau ternyata katanya si printer dari Bambu Lab ini tuh sangat-sangat newbie friendly, dan kalau dari gue sendiri, gue itu sama sekali nggak pernah pegang mesin 3D printer ya. Ini pertama kalinya gue pegang mesin 3D printer, jadi gue nggak pernah mengoperasikannya sama sekali, dan gue juga nggak punya basic 3D design sama sekali juga. Tapi Bambu Lab itu bikin printer ini supaya bisa dipakai sama orang yang tidak mengerti 3D design dan orang yang mengerti 3D design. Atau paling nggak kalau misalkan kita nggak ngerti si 3D design ini, skillnya bisa kita tempa di kemudian hari lah gitu. Jadi setidaknya kita bisa ngeprint tanpa harus punya basic itu sama sekali. Terus dia ada layarnya juga touchscreen, dan semuanya intuitif banget, bahasanya bahasa manusia dan tidak susah untuk dimengerti sama sekali ya. Dari bawaan si printernya tuh Bambu Lab udah ngasih beberapa file bawaan buat kita tuh bisa langsung ngeprint sendiri, dan ya udah bisa langsung ngeprint di situ, dan kita bisa lihat ngeprintnya berapa lama, terus filamen yang dihabisin berapa gram itu juga kelihatan. Terus kalau pakai AMS kita bisa pilih mau pakai filamen yang warnanya apa di sini, dan udah langsung ngeprint dan tinggal tunggu selesai aja. Nah, si Bambu Lab itu juga ada aplikasi namanya Bambu Handy. Jadi Bambu Handy ini tuh fungsinya macam-macam. Salah satunya tuh di sini adalah tempatnya buat komunitas-komunitas, termasuk kita untuk nge-share file 3D print kita di sini ya. Jadi kita basically bisa ngeprint apa aja yang udah disediain sama komunitas ini. Contohnya kayak ini, Mecha Chameleon ya. Kalau kalian pengen ngeprint, tinggal pencet print kayak tadi dan sudah selesai. Terus enaknya tuh dia juga bisa dimonitoring dari aplikasi Bambu Handy ya. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar, kita bisa ngecek. Cuman ya frame rate-nya emang kan bisa lihat rada-rada ya. Dia tuh rada patah-patah gitu, bukan karena koneksi internet, dan memang kayak gini lah kurang lebih secara kualitasnya. Dan ini memang tujuannya sih cuman buat ngecek si printnya prosesnya kayak gimana, apakah ada fail atau enggak, dan apakah masih jalan printingannya atau enggak, kayak begini. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar, kita juga bisa ngecek progress printnya kayak gimana. Terus di app-nya Bambu Handy tuh kita juga bisa ngecek atau monitoring si printernya ya. Kayak misalnya nih si nozzle-nya berapa derajat, terus juga speed-nya bisa diatur dari sini, terus juga kita bisa nyalain lampu dari si itunya ya, kameranya nih kalian bisa lihat. Nah, itu mati. Dan pokoknya semuanya sih bisa dicek dari sini ya, si printernya kondisinya kayak gimana. Terus kita juga bisa ngecek filamen yang kita pakai di AMS kita ya. Nih kebetulan yang gue pakai kayak begini. Nah, kalau misalnya kalian pakai PC atau laptop, itu juga ada software yang namanya tuh Bambu Studio. Dan Bambu Studio ini tuh mungkin lebih ke sebagai aplikasi atau software untuk slicernya. Sementara kalau kita pengen explore file-file 3D yang ada di Bambu Handy tadi, itu tuh kita bisa lihat di websitenya namanya Maker World ya. Jadi tuh di situ kurang lebih sama isinya kayak Bambu Handy juga, atau bahkan Bambu Handy yang sama kayak isinya Maker World. Jadi kita bisa explore dari si Maker World, terus kita bisa pilih salah satu file yang ada di situ dan ngeprint, dan dia langsung bakal dipindah ke Bambu Studio tadi.
Dan di Bamboo Studio ini bisa dibilang dia tuh software slicer yang memang di sini kita tuh bisa ngatur semua printing settingnya, mulai dari supportnya mau kayak gimana, terus dia ada macam-macam streamline dan segala macamnya sampai ke filament setting itu juga bisa diatur lewat si Bamboo Studio. Intinya semua printing setting itu adanya di Bamboo Studio. Sementara di Bamboo Handy itu bisa dibilang cuman kayak software atau aplikasi cepat untuk kita bisa ngeprint dari apapun yang ada di Bamboo Handy gitu. Dan di Bamboo Studio ini versi yang lebih advance-nya lagi lah. Jujur gue udah kurang lebih 1-2 bulanan pakai printer ini dan gue jujur belum begitu memahami 100% bagaimana si software slicer ini bekerja, atau lebih tepatnya settingan-settingan yang ada di Bamboo Studio itu gue belum sepenuhnya paham lah, tapi gue udah mulai ngerti-ngerti apa yang bisa gue adjust segala macam dari si Bamboo Studio. Jadi tuh over the time nanti kalian akan paham sendiri lah soal si setting-setting ini. Bahkan sebenarnya ngikutin settingan dari print profile yang disediain di Makerworld atau di Bamboo Handy-nya pun sebenarnya juga udah oke-oke aja, nggak perlu di otak-atik segimana gitu ya. Karena gue pas awal-awal pakai ini pun gue juga langsung open Bamboo Studio, langsung slash, terus print, udah gitu. Gue nggak ganti settingan apa-apa. Baru sekarang doang baru mulai ngerti dikit-dikit, oh ternyata ini bisa diganti biar lebih bagus, gitu lah. Jadi, ya ini menurut gue sangat newbie friendly dan nggak langsung harus ngerti si Bamboo Studio ini cara pakainya kayak gimana. Karena sampai hari ini pun, gue masih figuring out bagaimana cara menggunakan Bamboo Studio ini dengan sepenuhnya gitu. Jadi benar-benar se-newbie friendly itu sih si Bamboo Lab E1 Mini ini ya. Jadi buat gue yang ini bisa dibilang mesin pertama gue baru pertama kali explore dan nyobain 3D printing, gue nggak perlu ngerti settingan apapun, gue kayak langsung dari websitenya atau dari Bamboo Handy pilih, langsung ngeprint itu juga langsung bisa gitu. Jadi buat newbie banget, ini experience-nya bagus menurut gue dan kita bisa belajarin nanti over the time. Dan ya akhirnya gue udah ngeprint beberapa barang buat setup gue. Salah satu yang gue suka banget itu adalah stand gamepad tapi bentuknya kayak bantal kayak begini gitu. Teman gue sempat datang ke rumah gue dan mikir awalnya itu bantal beneran tapi pas dipegang keras ya, karena ini dari filament dari 3D printer gitu. Jadi ya ini unik banget menurut gue dan minimalis juga. Terus gue udah ngeprint coaster juga buat naruh tumbler atau gelas pas gue lagi di meja kerja gue gitu ya, biar nggak basah segala macam. Terus gue juga ada ngeprint cable winder juga. Jadi itu gue kalau misalnya bawa power bank yang kabelnya kepisah itu gue bisa simpen kabelnya di situ. Nah buat ngeprint kabel winder yang tadi itu makan waktu kurang lebih sekitar 1 jam lebih ya, hampir mau 2 jam. Dan sekarang karena sudah tengah malam ya, jam 1, gue akan tinggal tidur. Besok pagi bakalan gue cek dia sudah selesai atau belum dan apakah printnya berhasil atau enggak. Ya, printnya udah selesai, gue mau copot dia dari bednya. Nih ya, masih nempel di bed. Oke. Ya, ini gue udah copot dari bednya, udah gue angkat, dan ini tuh kayaknya si supportnya ya. Nih, bagian sini tuh kayak supportnya. Jadi makanya tuh dia bagian ininya tuh bisa kayak gini. Bisa dalam, karena kan dia tadi posisinya kayak gini ya. Nah, kayak gitu nih buat diputer sih, buat muter si kabel windernya nanti gua pasang dulu. Ya kabel windernya sudah jadi ya, udah gua pasang juga si kabelnya. Dan tadi gua mau pakai kabel yang hitam, cuman kabel yang hitam ketebelan dan ini harus gua gedein lagi biar bisa masuk kayak, dan itu juga kaku. Jadi yang ini buat kabel yang warna putih ini aja. Jadi kalau misalnya mau dipakai tinggal ditarik begini secukupnya sampai panjang yang kita mau ya. Udah, kalau misalnya udah kelar dipakai tinggal digulung lagi. Udah selesai, bisa langsung bikin sendiri pakai mesin 3D printer. Mantap. Dan ada satu hal yang buat gue bener-bener jatuh cinta banget sama si mesin 3D printer ini. Oke, jadi tuh gue lagi punya satu hobi dan menurut gue 3D printing ini lumayan ngebantu buat menunjang hobi ini ya. Jadi tuh gue lagi suka main TCG atau trading card game. Dan trading card game yang gue main salah satunya itu adalah Pokemon. Jadi gue karena punya 3D printer, jadi gue ngeprint deck box gue sendiri ya, kayak gini. Menurut gue file-file yang ada di Makerworld juga ngebantu gue untuk nyari-nyari file mana yang kira-kira cocok sama gue, dan gue pilih yang ini karena dia itu di bagian bawahnya bisa buat nyimpan semua kartu yang gue mainin. Gue main kartu Pokemon tuh buat gue main ya, bukan buat koleksi. Koleksi ada juga, cuman gue lebih ke mainnya sih. Jadi yang bawah nih buat nyimpan semua kartu gue. Kompartemen yang atas
itu buat nyimpen dadu-dadu, koin, segala macem ya yang ada di yang gue butuhin pas main Pokemon gitu. Terus gue tuh ada ngeprint satu deck box lagi ya buat gue main kartu, dan ini deck boxnya menurut gue lebih cakep ya. Jadi tuh dia ada sistem locking ya, jadi kayak tinggal di shred, terus tinggal ditarik, terus di atasnya tuh ada tempat buat naro dadu-dadu segala macem. Terus keluarinnya tinggal keluarin, terus habis itu kalau gue mau keluarin kartunya tinggal gue dorong dari bawah sini, set begini, terus gue angkat, keluarin deh kartu yang biasa gue pakai buat main, anjay. Terus di bagian depan ya kita bisa display kartu apa aja, dan ini tuh dia gue pakein top loader ya. Dan dari file sendiri tuh dia lumayan loose ya, jadi kayak ada gapnya gitu di sini, tapi nggak apa-apa, tetap cakep sih. Terus kalau misalkan mau dimasukin, tinggal masukin kayak gini. Ini juga, habis itu tinggal tutup, terus di lock. Tinggal bawa pergi pakai main, mantap. Terus gue ada main satu TCG lagi namanya Riftbound ya. Jadi Riftbound itu base-nya itu dari LoL ya, League of Legends nih, kalian bisa lihat ya. Kalau di Riftbound itu butuh yang namanya scoring dan juga butuh kayak token buat might gitu. Jadi kayak penanda supaya kita tahu oh ini tuh nyawanya sisa berapa gitu-gitu. Jadi dan ini tuh gue ngeprint sendiri gitu lah pakai si 3D print ini. Jadi nggak perlu beli atau ngitung-ngitung manual, repot ya kalau di Riftbound. Jadi pakai gini enak, ada tandanya. Dan Riftbound itu tuh dia ada kayak semacam skor counternya gitu, skor koin, dan itu gue juga ngeprint sendiri karena kalau ngitung langsung harus pakai dadu yang lumayan banyak ya ininya, sisinya gitu. Jadi gue bisa ngeprint sendiri dan ini bener-bener enak banget menurut gue. Dan selain itu gue juga ada ngeprint yang namanya card press ya. Jadi card press ini tuh kalau misalkan gue main TCG itu kan kartunya biasanya tuh di sleeve ya, biar kartunya nggak rusak. Dan biasanya kalau kartu di sleeve itu tuh dia bakalan ada udara yang nyangkut di sleeve-nya. Jadi itu card press ini fungsinya buat neken si kartu-kartu dan juga sleeve-nya biar dia tuh gepeng atau rata gitu. Jadi dia nggak ngegelembung pas ditaruh di deck box. Dan ini sangat berguna sekali karena gue bisa ngeprint sendiri. Terus gue juga ada ngeprint storage buat kartu bulk gue ya. Jadi ya ini sangat-sangat berguna sekali buat kebutuhan hobi gue. Dan gue nextnya juga akan bikin beberapa barang buat dekorasi setup gue ya. Ini masih gue planning dan lagi gue persiapkan file-filenya, dan semoga bisa rampung dalam waktu dekat ini. Jadi kalian stay tune aja terus karena ini akan sangat-sangat menarik. Nah terus 3D printer itu kalau misalkan dia mau ngeprint, biasanya tuh dia bakal ngasilin yang namanya pulp. Jadi tuh pulp ini tuh biasanya dihasilin ketika kita mau ngeprint dan masih ada sisa filamen yang masih ada di dalam nozzle, dan itu tuh harus dibuang biasanya, dan itu namanya istilahnya tuh pulp biasanya. Dan biasanya kalau misalnya kita baru beli printer itu tuh memang nggak dapat tempat pembuangannya, jadi tuh kita harus ngeprint sendiri. Dan ini gue ada ngeprint si pulpnya ini, dan gue ada ngeprint juga kayak semacam tempat atau slot supaya si pulpnya ini nggak terbang kemana-mana ya, jadi dia bisa langsung jatuh ke tempat sampahnya. Dan ya ini useful, kita ngeprint tools untuk keperluan si printernya lagi. Dan ya masih banyak lagi sih yang bisa gue bikin dengan si mesin 3D printer ini ya buat keperluan rumah. Kayak gue tuh sempat juga ngeprint lock buat kalau kita habis makan ciki terus kita bisa lock gitu. Nah gue juga ada bikin gituan buat gua ngemil gitu ya. Dan ya macem-macem lah dengan 3D printer ini. Nggak cuma buat profesional atau industri doang, karena awalnya gue taunya 3D printer ini tuh buat industri ya. Jadi buat mereka bikin molding, buat mereka bikin prototipe itu dari 3D printer. Tapi sekarang produk-produk atau barang-barang yang fungsional buat sehari-hari, buat hobi segala macam, buat rumah, itu tuh juga bisa banget dilakuin sampai figurin, mainan. Kalau kalian main diecast, kalian bisa bikin dioramanya segala macam dari 3D printer, dan itu sangat menarik banget menurut gue si mesin 3D printer ini. Dan ini again karena gue suka bikin konten soal setup kerja gue dan segala macam, jadi gue nggak susah untuk bikin sendiri dari mesin 3D printer daripada gue harus membeli barang yang harganya lumayan mahal itu, yang susah untuk dibeli di sini, harus beli dari luar, impor sendiri, dan itu lumayan lama dan harganya juga tidak murah ya. Jadi ya dengan mesin ini gue bisa bikin sendiri keperluan-keperluan itu. Dan ya kurang lebih kayak gitu sih poinnya soal 3D printing ini. Udah bener-bener accessible banget buat yang pemula, yang awam kayak gue, atau kayak kalian yang baru mulai. Untuk mengerti 3D printing ini sangat-sangat tidak sulit ya, karena dari
filenya sendiri kita bisa akses langsung yang udah disediain sama komunitas, dan ada banyak banget dan beragam di Maker World sama Bamboo Handy, dan ngeprintnya juga tinggal next doang udah bisa langsung ngeprint gitu. Jadi ya ini sangat mudah, ekosistemnya udah dibikin sama Bambu Lab supaya bisa dinikmatin sama semua orang lah. Dan ya ditunggu aja, nextnya gue akan bikin barang-barang buat dekorasi setup gue biar lebih mantep lagi, dan gue bisa bikin barang dari sini ya kalau mau bikin konten. Jadi ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal 3D printing dan terutama Bambu Lab E1 Mini ini. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa komen di bawah pendapat kalian kayak gimana, dan jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis Rick, kita sampai jumpa di video berikutnya.